Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aktivitas pertambangan batubara di wilayah Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut Tala, Kalimantan Selatan menyisakan persoalan tersendiri bagi warga setempat, terutama bagi warga yang kediamannya berdekatan dengan lokasi tambang tersebut. Pasalnya, jaraknya dengan tempat tinggal mereka hanya hitungan belasan hingga puluhan meter saja. Jarak lubang menganga dengan rumah warga RT 13 RW 4 hanya sekitar 1 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Roy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roy. Halo. Ya, Roy, bisa Anda jelaskan seperti apa saat ini kondisi di lokasi dan mungkin bisa dideskripsikan secara detail begitu? Ya, jadi lubang tambang itu berdasarkan pantauan yang kemarin kebetulan saya juga sempat turun ke lokasi, memang sudah sangat dekat dengan dinding rumah warga, yaitu dinding rumah Pak Abdul Syukur yang berada di wilayah RT 13 RW 4 Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Hanya sekitar 1 meter memang, sudah sangat dekat, dan yang lebih memiriskan hati karena lubang bekas tambang itu sangat dalam. Kalau diperkirakan paling tidak itu mencapai 20 meter lebih, kira-kira seperti itu, dan itu sangat curam karena posisinya itu tegak lurus. Jadi memang cukup rawan dan cukup membahayakan karena itu juga kondisi tanah juga masih labil. Kalau kemarin pantauan masih labil karena longsoran. Jadi itu tebing-tebing tambang yang terjadi longsor, dan longsor ini kebetulan mengarah ke rumah warga, dan pantauan di lapangan tanah itu masih labil, dan itu terlihat dari beberapa vegetasi seperti pohon itu juga ada yang bangkai pohon itu masih baru tumbang itu juga masih ada, dan juga area sekitar juga masih menunjukkan bahwa tebing-tebing tanah di sekitar tebing bukan tambang itu masih sangat labil dan berpotensi masih ada kemungkinan bisa runtuh kembali. Begitu rekan Firda. Roy, kalau dilihat dari visual yang saya dapat di layar kaca begitu, itu rumah warga sendiri hanya berjarak sekitar mungkin 1 hingga 2 meter saja dari lubang tersebut. Bagaimana saat ini kondisinya? Apakah rumah tersebut juga masih dihuni oleh warga tersebut? Ya, karena memang jarak longsoran tebing bukaan tambang itu sudah sangat dekat, memang ini akhirnya berdampak terhadap konstruksi rumah Pak Abdul Syukur. Kebetulan memang rumah yang paling dekat yang terdampak ini rumah Pak Abdul Syukur. Kemarin kita lihat bahwa di dalam rumah itu di beberapa tempat dinding-dinding itu sudah mulai retak, termasuk lantai keramik itu juga sebaiknya sudah mulai mengalami keretakan. Padahal itu merupakan rumah konstruksi permanen, beton, dan juga cukup besar. Dan karena memang kondisi demikian sudah terjadi sejak sekitar 1 tahun yang lalu, mulai terjadi longsor pada tebing tambang bukan tambang itu. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu, menurut penuturan Pak Abdul Syukur, pemilik rumah itu, dia memang sudah khawatir saat itu, dan sejak itu sudah meninggalkan rumah karena memang kondisinya sangat rawan dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu longsor, kemudian rumahnya bisa turut amblas. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu dia sudah mengungsi ke rumah kerabatnya yang ada di sekitar lokasi, karena memang kerisauan itu sangat nyata karena longsor itu juga terus berlangsung, walaupun memang tidak bisa diprediksi kapan longsor itu terjadi. Cuman penuturan Pak Abdul Syukur bahwa longsoran itu terjadi sudah sering dan makin dekat, dan sampai sekarang posisinya sudah sekitar jarak tinggal 1 meter itu. Demikian rekan Firda. Kemudian berapa total jumlah rumah warga yang terdampak dengan adanya lubang tersebut, dan di lingkungan RT berapa saja? Ya, menurut pantauan kami kemarin, pantauan saya di lapangan, sementara ini untuk rumah yang nyata terdampak untuk di wilayah RT 13 itu ada beberapa rumah, kalau tidak keliru itu ada lebih dari, di RT 13 itu lebih, paling tidak itu yang paling dekat dengan tebing itu ada 2. Cuman yang paling parah, yang paling memang sangat dekat dengan longsoran itu memang rumah Pak Abdul Syukur. Kemudian di seberangan rumah itu juga ada, cuman memang jaraknya masih agak jauh, masih sekitar belasan meter, tetapi juga
potensi longsor itu juga masih terjadi. Dan di wilayah RT sebelahnya seperti itu, menurut penuturan warga sekitar juga ada beberapa rumah juga yang memang juga berpotensi terdampak, walaupun dampaknya saat ini memang tidak separah yang terjadi melanda di rumah Pak Abdul Syukur itu. Untuk jumlah memang belum terdata secara detail karena memang ketika pantauan kemarin juga antar lokasi berjauhan sehingga kita baru bisa mengakses di wilayah RT 13 di rumah Pak Abdul Syukur itu yang paling parah yang kita lihat kemarin. Demikian Firda. Roy, pemerintah kabupaten di sana apakah saat ini sudah mengetahui hal tersebut dan apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, ini merupakan sebetulnya kejadian ini sudah lama, sekitar 2 tahun, tetapi memang tidak kurang terpublikasi begitu, sehingga ketika kemarin saya coba mengkonfirmasikan ke Dinas Lingkungan Hidup, jadi pejabat baru, kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Tanah Laut ini baru berganti pejabatnya, baru sekitar beberapa pekan. Ketika saya konfirmasi, memang kemarin dia juga kaget dan langsung mengatakan bahwa akan segera membahas secara internal dengan bidang-bidang bawahan dia yang membidangi. Nah, setelah ini dia akan langsung melakukan cross-check ke berbagai pihak, terutama seperti ke pihak kecamatan, kemudian pihak desa, karena mereka meyakini bahwa ketika ada masalah seperti tentu juga pihak kecamatan maupun pihak desa juga tentu mengetahui, karena itu mereka juga rencana pada hari ini mereka rapat internal. Setelah itu mereka akan menentukan langkah untuk segera mengkonfirmasi pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang kejadian ini, karena mereka juga punya atensi yang besar ketika melihat video kondisi rumah yang sangat dekat dengan lubang tambang ini. Mereka juga punya atensi khusus, sehingga langkah pertama mereka setelah mereka membahas secara internal, kemudian mereka akan segera konfirmasi pihak terkait. Nah, setelah itu juga akan turun ke lapangan. Demikian Firda. Roy, apakah benar persoalan ini juga diadvokasi begitu oleh pegiat NGO Tanah Laut sendiri dan bagaimana upaya dari mereka? Ya, beberapa aktivis dari NGO di Tanah Laut kebetulan juga mereka pernah turun, dan ketika mereka turun kemudian mereka juga sangat miris melihat kondisi itu. Kemudian dari pihak warga yang merasa terdampak, terutama Pak Abdul Syukur itu, dia juga merasa sangat senang dan terbantu ketika ada pihak luar yang mencoba membantu dia, karena selama ini menurut penuturan Pak Abdul Syukur bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia juga tidak tahu mengadu kemana, karena dia juga mengatakan saya ini orang kecil yang tidak punya siapa-siapa. Karena itu dia juga sangat senang ketika ada NGO yang masuk kemudian membantu untuk mendapatkan hak-haknya, karena harapan Pak Abdul Syukur itu paling tidak, dan juga warga lainnya yang berpotensi terdampak, mereka menginginkan ada semacam tanggung jawab dari penambang, karena walaupun katakanlah sekarang aktivitas tambang itu kurang aktif lagi, tetapi dampak dari lubang tambang mereka waktu ketika masih aktif ini sekarang dampaknya nyata merugikan masyarakat, termasuk rumah-rumah yang rusak. Jadi NGO dan MI juga berupaya untuk sedang mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait, terutama dari pemilik area tambang, dan juga mereka sedang melacak siapa penambang yang waktu itu aktif melakukan penambangan, dengan harapan mereka supaya mereka bertanggung jawab terhadap kerusakan fisik yang saat ini dialami warga di sekitar lokasi tambang itu. Demikian Firda. Baik Tribuners, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Roy atas laporannya. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Hujaini, aktivis NGO di Tanah Laut yang saat ini mengadvokasi warga terdampak lubang tambang tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Dari aktivis dari RSM dari Aliansi Indonesia menerima laporan-laporan warga yang merasa sebagian ketakutan untuk menempati tempat tinggalnya, atau sebagian yang sudah merasa hak-hak mereka itu sudah merasa terabaikan lah, yang tidak direspon positif dari perusahaan. Sebagai contoh, ini rumah warga yang sekitar kurang dari 1 meter lagi ini sudah mengenai lubang tambang daripada perusahaan dari Arutmen, karena kita mau tidak mau kan ini menyangkut masalah hak di sini, artinya Arutmen sebagai pemegang hak KP di sini. Jadi kemungkinan masalah siapa perusahaan-perusahaan apa yang mengerjakan, tapi Arutmen harus bertanggung jawab karena Arutmen lah yang memegang KP di lokasi ini.
Nah, jadi dengan adanya ini kita sebagai aktivis, artinya kami merasa prihatin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.